Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Tentunya tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan pelajari tentang bab 3 yaitu zat, wujud zat, dan perubahannya. Pertama-tama kita perhatikan peta konsep. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Pada materi ini kita akan mempelajari tentang sifat, perubahan, dan klasifikasi zat. Jadi dari sifat ada ekstensif intensif yang kemudian akan terbagi lagi menjadi volume, massa, sifat fisik, dan sifat kimia. Sementara pada perubahan zat kita akan membahas tentang perubahan fisik dan perubahan kimianya. Dan klasifikasi zat nanti kita akan berkenalan dengan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, apa sih pengertian materi dan zat? Nah, materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi dapat berupa zat tunggal atau murni, dapat juga berupa zat campuran. Zat murni atau yang sering disebut sebagai zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Contoh, misalnya, paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Kalau emas, misalnya cincin, juga merupakan materi. Air laut, materi yang berupa campuran. Campuran dari air, garam, dan zat-zat lainnya. Bagaimana dengan udara? Udara merupakan materi campuran karena terdiri dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Untuk wujud zat, nanti kita akan berkenalan dengan bagaimanakah wujud zat yang dikatakan padat, cair, dan gas. Untuk mengenal zat-zat tersebut, kita harus tahu dulu sifat-sifat zat. Yang pertama, sifat zat ekstensif. Apa itu ekstensif? Sifat zat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contoh, volume, ukuran zat. Volume zat. Sementara massa juga ukuran zat yang disebut dengan massa zat. Bagaimana dengan sifat insentif? Sifat insentif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zatnya. Sifat fisik misalnya berupa warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, atau kekerasan. Sementara sifat kimianya meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, atau perkaratan. Perubahan zat. Bagaimanakah perubahan zat? Perubahan zat secara fisika atau disebut dengan perubahan zat fisis meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sementara perubahan sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Selain itu, kita juga akan mengenal yang dikatakan dengan adhesi dan kohesi. Partikel padat dan partikel cair dapat mengadakan suatu ikatan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya, cat dapat menempel pada kayu dan besi karena antara partikel cat dan partikel kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik. Peristiwa inilah yang disebut dengan adhesi. Jadi, adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Kemudian partikel yang sejenis dalam zat padat membentuk suatu ikatan yang sangat kuat sehingga membentuk benda padat. Di dalam kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga membentuk ikatan yang kuat. Demikian juga pada zat cair. Dalam zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan. Peristiwa ini disebut kohesi. Jadi, apa itu kohesi? Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Sudah tahu kan apa itu perbedaan adhesi dan kohesi? Satu kata kuncinya, kalau adhesi itu gaya tarik-menarik partikel yang tidak sejenis, sementara kohesi
gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Perhatikan gambar berikut. Gambar A merupakan gambar seperti yang telah dicontohkan tadi adalah cat saat kita mengecat dinding. Jadi cat bisa melekat karena adanya adhesi. Sementara tetesan pada daun talas ya, itu bisa juga dijadikan sebagai contoh kohesi karena partikelnya hanya satu jenis saja. Kemudian meniskus. Kita akan mengenal dalam perubahan zat ini peristiwa meniskus ya. Jadi pada zat cair saat dituangkan ke dalam tabung, itu permukaannya akan berbentuk cekung maupun cembung. Apabila bentuk permukaan zat cair dalam tabung tersebut cekung maupun cembung, inilah yang disebut sebagai meniskus. Ya, meniskus ini memiliki dua macam, ada meniskus cekung dan ada meniskus cembung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadi adhesi antara molekul air dalam tabung dengan molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa adhesi antara molekul air dengan molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Air yang berada di dalam tabung reaksi yang diolesi minyak goreng tidak membasahi dinding tabung. Mengapa? Permukaan dalam tabung tersebut membentuk meniskus cembung. Hal ini terjadi karena kohesi antara molekul air lebih besar daripada adhesi antara molekul air dengan molekul minyak goreng. Sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Akibatnya, permukaan air membentuk meniskus cembung. Kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau kita sebut pipa kapiler. Gejala kapilaritas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya naiknya air tanah pada pembuluh kayu, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel atau kompor, meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok, terserapnya air di badan setelah mandi oleh handuk, terserapnya air di lantai oleh kain pel, terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan, serta terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Tahukah kamu contoh yang lainnya? Bisa kita catat di buku catatan. Massa jenis. Massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Konversi satuan massa jenis dalam satuan internasional SI, massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter. Namun demikian, ada juga massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis, misalnya kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, lapisan batuan penyusun bumi, dan lain-lain. Bagaimanakah cara memecahkan soal mengenai massa jenis? Kita perhatikan soal berikut ini. Misalnya, dalam sebuah tangki terdapat bensin yang masanya 15 kg. Jika massa jenisnya atau massa jenis bensin 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berapakah volume bensin tersebut? Maka kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan M per Rho. V itu untuk volume, M itu untuk massa, dan Rho untuk massa jenis bensin. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. Dengan massa 15 kilo dibagi massa jenis yaitu 0,75 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. Campuran.
Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran ini terdiri atas 3 bentuk. Jadi ada campuran yang berupa larutan, ada campuran yang berupa koloid, dan campuran yang berupa suspensi. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogeni atau sama yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Bagaimana memisahkan campuran? Ada berbagai cara untuk memisahkan campuran. Yang pertama melalui penyaringan atau filtrasi. Zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Apa contohnya? Misalnya saat kita memisahkan kotoran yang ada pada larutan gula, kemudian menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Jadi, akan terpisah antara air dengan benda-benda kotor pada air sungai. Cara yang kedua untuk memisahkan campuran adalah penyulingan atau destilasi. Apa itu? Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada dalam campuran. Misalnya, zat hasil destilasi disebut destilat. Zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut residu. Sementara yang dilakukan untuk pemisahan campuran selanjutnya adalah kromatografi. Pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau yang disebut dengan adsorben terhadap zat yang akan dipisahkan. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Jadi ini contoh kromatografi. Kemudian cara selanjutnya adalah kristalisasi. Apa itu? Pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Apa contohnya? Contohnya saat membuat garam dari air laut. Ya. Secara manual, para petani garam akan menjemur air laut di tengah lapangan luas dengan memanfaatkan hangatnya matahari, dengan tujuan untuk menguapkan air sehingga hanya tertinggal garam pada air laut tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah membuat gula tebu dari cairan tebu. Caranya sama dengan menguapkan zat cairnya. Untuk macam-macam zat, berdasarkan sifatnya, kita akan menemukan zat-zat yang bersifat asam. Apa yang dimaksud dengan zat asam? Asam merupakan zat yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Berdasarkan bentuknya, zat asam ini nanti akan terbagi menjadi zat asam organik dan zat asam anorganik. Apa yang dimaksud dengan asam anorganik? Asam anorganik merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh asam anorganik adalah asam sulfat atau H2SO4, asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, dan asam fosfat H3PO4. Masih banyak contoh zat-zat asam anorganik lainnya. Bagaimana zat yang bersifat basa? Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Contoh basa misalnya natrium hidroksida atau NaOH, amonium hidroksida atau NH4OH, kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali, aluminium hidroksida AlOH 3 kali. Untuk mengukur asam ataupun basa pada suatu zat, ada alat yang akan digunakan, misal yang disebut dengan indikator. Indikator asam dan basa. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan adalah dengan kertas lakmus. Kertas lakmus ini terdiri atas lakmus merah dan lakmus biru. Perhatikan gambar.
Lakmus merah, kertas yang berwarna merah. Sedangkan lakmus biru adalah kertas yang berwarna biru. Dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah warnanya menjadi merah. Sementara dalam larutan basah, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Jika suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru secara bersamaan, ternyata pada kedua kertas lakmus tersebut tidak terjadi perubahan warna, baik lakmus merah maupun lakmus biru ya. Maka hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak bersifat asam maupun basah. Larutan yang seperti ini kita sebut dengan larutan netral. Ada indikator asam dan basah dengan memperhatikan pada tabel berikut perbedaan dari sifat-sifat asam dan sifat-sifat basah. Secara garis besar dapat kita lihat. Pertama, sifat asam rasanya asam, sementara sifat basah akan terasa pahit. Sifat asam dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, sementara sifat basah dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Untuk sifat asam mempunyai nilai keasaman atau pH kurang dari 7, sementara sifat basah akan mempunyai keasaman atau nilai pH lebih dari 7. Garam. Garam adalah senyawa yang berbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basah. Berdasarkan sifatnya, garam ada 3, garam netral, asam, dan garam basah. Apa itu garam netral? Garam netral merupakan garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH sama dengan 7. Contohnya NaCl, Cl. Garam asam. Garam asam terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Contohnya NH4NO3, NH4Cl, NH4N2 kali SO4, dan lain-lain. Garam basah terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basah dan mempunyai pH lebih dari 7. Contohnya NaCN, CH3, CHOONA, K2CO3, KCN, KF, BaCO3, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, agar kalian lebih paham mengenai materi kita kali ini, kalian kerjakan latihan pada buku IPA terpadu SMP kelas 7 jilid 1, halaman 136. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian dikumpulkan dengan guru kalian masing-masing. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.